After office, after office, after office, after office. Ketawain aja biar nice. Halo, selamat sore Dinusian. Ketemu lagi nih ya sama Andi tuh. Setelah tadi barusan, perasaan nih anak barusan closing kok udah muncul lagi. Tapi kalau tadi kan sendirian, sekarang udah ditemenin nih. Ini ada yang cantik ini. Ada siapa ini? Joy. Oke, Kak Joy. Hari ini kita akan berkolaborasi ya. Hari ini kita akan kolaborasi untuk para UMKM. Benar nggak sih? Betul sekali. Oke, karena hari ini kita mau kasih tahu UMKM, are you ready? Let's talk with ready gitu kan ya. Apa sih ready? Siapa sih ready? Itu sebenarnya siapa sih? Siapa ya? Siapa ya? Perlu perkenalin diri nih. Perkenalin gitu kan ya. Apa mending Pak Redinya sendiri yang kenalin diri? Kayaknya gitu. Kayaknya gitu ya. Ini karena sudah ada di depan kita, sudah segar gitu kan dengan hijau-hijau gitu kan ya. Sejuk gitu kan ya. Seperti pepohonan gitu kan ya. Aduh, berasa healing gitu kan ya. Ini ada Pak Redi, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat? Sehat ya ini ya. Selalu sehat ya, selalu ceria, selalu cerah ceria, adem, mengayomi loh. Kok semuanya gitu kan ya. Nah ini Pak Redi, ini Pak Redi itu siapa sih Pak Redi gitu kan ya. Kok udah langsung ngasih tahu anak orang-orang UMKM, are you ready gitu kan ya. Let's talk with Redi. Sini ke Pak Redi gitu kan ibaratnya gini. Pak Redi itu siapa sih gitu kan ya. Oke. Selamat sore semuanya ya. Oke, sore gitu. Sore Pak Redi. Jadi sebelum saya panjang lebar cerita, saya kasih latar belakang saya. Oke. Jadi saya lahir besar Semarang. SD sampai SMA di Nusa Putra. S1-nya di Jakarta, Elektro. S2-nya di Untar, Marketing. S3-nya di Udinus sekarang. Sama-sama nih. Dian Nuswantoronan Sentosa. Ini ternyata anak Udinus nih, ternyata beneran Dinusian nih ya di sini ya. Oke, jadi Pak Redi ini ternyata Dinusian gitu kan ya. Saya angkatan pertama. Angkatan pertama S3. Oke, saya juga di belakangnya ada tiganya Pak. Saya D3. D3. Mungkin nanti next bakalan jadi kayak Pak Redi nih S3. Nah ini Pak Redi memang adalah putra asli Semarang ibaratnya ya. Dan akan membangun Semarang. Betul. Betul nih. Gimana? Jadi waktu saya muda ya, SMA, SMP, SMA, saya dulu atlet juara badminton di Semarang ya. Atlet? Iya. Wow. Jadi boleh dicek di PPSI kalau saya selalu juara badminton 1-2 di Wali Kota Cup sampai saya lulus SMA. Ya, terus dari situ saya sempat berlatih judo dan Kyokushinkai di zaman itu. Ya. Bela diri kan itu Pak? Iya. Aduh, atut. Langsung berasa takut nih ya. Aku langsung mundur gitu kan. Aku takut dibanting gitu kan ya. Terus apa lagi nih Pak? Terus kemudian saya S1 di Jakarta, saya mulai jadi pengusaha. Awalnya saya kerja di sebuah kontraktor nasional di Jakarta yang biasa bangun high-rise building begitu. Ya, dari situ saya belajar, terus ada kesempatan untuk membuat saya jadi pengusaha. Nah, akhirnya kita start bisnis dari nol ya sampai sekarang ya kurang lebih hampir 30 tahun lah ya. Berarti ini pengalamannya cukup lah. Buahnya ini. Cukup. Ini cukup itu, tapi 30 tahun itu enggak cukup Pak, itu buahnya Pak itu. Ya 30 tahun itu dilengkapi dengan jatuh bangun. Bangun aku udah nahan diri untuk gak kepancing loh. Ini malah nyanyi duluan Pak Redi ya. Oke, lanjut Pak. Termasuk tangisan ya segala macam. Karena tentu 30 tahun itu kan bukan hal yang mudah, ya kan. Nah, terus kemudian alhamdulillah sekarang ini kita termasuk salah satu pabrik yang produsen rak kabel yang cukup besar di Indonesia lah. Jadi seperti
Pertamina, PLN, bandara itu kebanyakan jadi customernya kita. Jadi Dan- berbuah ya dari tangis dan air Betul, mata kemarin betul. tuh berbuah di sini ya. Ya, dari ISO, OSA sampai marine offshore certification kita lengkap. Oh, oke. Ya, jadi produk kita kelasnya internasional lah. Nah, di situ yang menempa kita untuk terus maju. Karena kebetulan yang mendasari kita mendirikan perusahaan itu adalah semangat bela negara. Di saat pertama kita belum mendirikan perusahaan itu, produk itu kebanyakan import dari Jepang, dari Amerika gitu loh. Nah, setelah kebetulan karena background saya engineer, ya kan, jadi kemudian kita mempelajari produk itu secara teknis dan mengikuti aturan produksi internasional gitu, sehingga kita menjadi pionir lah yang memproduksi produk itu di dalam negeri gitu sampai sekarang gitu. Oke. Sehingga ya cukup dikenal lah di dunia internasional, seperti McDermott, Saipem dan kawan-kawannya itu sekarang kita vendor listnya gitu. Padahal untuk jadi vendor list kan tidak Nggak mudah. gampang ya, gitu. Penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan. Dan Oke. harus ada proven project ya. Kita pernah supply kemana aja. Jadi nggak bisa Ujuk-ujuk gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa ujuk-ujuk mak jegagi langsung jadi vendornya sana ya nggak Betul, bisa gitu kan betul, ya. betul. Oke. Nah, itulah yang kita perjuangkan sampai hari ini gitu. Ya, selain itu kebetulan saya sekarang ini diberi amanah oleh Pak Haritanu untuk jadi ketua bidang di perindustrian dan perdagangan Oke. di Perindo. Di Perindonya Pusat. ya. Oh, Perindo Ya, Pusat. Ya. Oke. Dan saya diminta juga untuk maju menjadi caleg Perindo untuk DPR RI. Untuk DPR RI Ya, gitu. di- Ini udah nggak jateng lagi ya. Dan Gitu. DPR RI. Jadi untuk pemilu ini saya maju caleg DPR RI Perindo. Gitu. Oke. Terus di samping itu saya juga dipercaya oleh Habib Lutfi yang di Pekalongan Ya. untuk gabung ke organisasi sosialnya Habib Lutfi di bidang industri dan perdagangan. Di organisasinya bernama Petanesia, Petanesia. pecinta tanah air Indonesia. Oh, Petanesia, pecinta tanah air Indonesia. Betul. Oke. Itu organisasi yang didirikan oleh Habib Lutfi di Pekalongan. Oke. Nah, selain itu saya juga bendahara di Yayasan Barisan Patriot Bela Negara di bawah Kemenhan. Oke. Ya, di mana kita punya ribuan anggota yang tergabung di Komcat, Komando Cadangan ya. Oke, Komcat Komando Cadangan. Ya, yang terdaftar di Kemenhan. Oke. Jadi kita punya ribuan anggota yang terlatih untuk bela negara. Gitu, ada tersebar lah. Nah, tersebar di mana-mana Ya, gitu kan ya. kebetulan saya wakil bendahara. Wakil bendahara. Aduh. Ya, gitu. Keren banget nih. Keren banget ini, aku langsung ini merinding ini ya. Ini aku ternyata bertemu dengan orang yang sangat-sangat puenteng gitu kan ya. Udah kemana-mana ya. Aduh, kemana-mana ini makanya. Itu kan cuman kepercayaan Gusti Allah buat kita. Oke, bener ini Iya, bener ini langsung adem. Ini bener sih kalau bilang Pak Redi itu adem dan mengayomi karena aku langsung maknyes gitu loh. Dan itu kan amanah dari Gusti Allah. Tuhan, Gusti Allah. Kita cuma bisa memberikan yang terbaik, ya kan. Nah, terus kebetulan juga saya pas presiden Rotary Club Sudio Pranoto. Oh, oke. Gitu, ya. Keren kan? Keren banget nih. Ya, masih belajar ya. Ini kayaknya langsung nambah nih satu orang yang aku kagumi dan aku ngefans nih. Ternyata Pak Redi masuk nih. Wah, ini ternyata dan menginspirasi banget nih ngelihat tadi ibaratnya sedikit dari kurikulum vitae-nya Pak Redi ya itu ya.
kayak emang udah melalang buana di banyak bidang lebih tepatnya ya. Pengusaha iya, terus habis itu aktivis di banyak hal yang bener-bener ngegambarin bahwa kecintaannya terhadap tanah air itu loh Kak Joy ya. Ini bener-bener kayak sosialnya tinggi gitu. Jadi kayaknya mungkin ini hampir semua acara nanti ada Pak Reddy nih ya. Biar are you ready? Oh, bener-bener are you ready? Ready, are you ready? Ready gitu kan ya. Jadi semuanya pokoknya ada Pak Reddy, ready wes, pokoknya ready semuanya bisa gitu kan ya. Gitu. Nah, berarti Pak Reddy ini berarti kan udah banyak banget, dan dengar-dengar ini juga ibaratnya adalah mengumpulkan UMKM juga. Betul. Betul ya? Betul. Semua jenis UMKM? Betul. Wah. Lebih ke perindustrian perdagangan. Oke, perindustrian perdagangan. Nah, jadi begini, dengan berjalannya waktu, ya, saya melihat banyak masyarakat kita, ya Indonesia pada umumnya, yang butuh dibantu, dibimbing untuk dapat meningkat dari sisi pendapatan keluarganya. Oke, iya benar. Ya, seperti contoh saya di S1 kan ada koperasi alumni. Saya mencetuskan. Sesungguhnya koperasi alumni ini saya dirikan adalah awal mulanya untuk ekspansi perusahaan saya. Jadi ceritanya begini, saya punya perusahaan ini, pabrik. Kalau perusahaan ini saya mau besar, saya harus punya konsultan. Oke. Dengan konsultan ini, otomatis bisa membantu membesarkan perusahaan saya. Cuman kalau saya beli konsultan ini secara pribadi, mahal. akan cuman memberikan manfaat buat satu titik aja. Iya benar juga. Tapi kalau saya diriin koperasi, anggap kata ini koperasi, saya diriin ini koperasi, di mana koperasi ini anggotanya dan pengurusnya adalah seluruh alumni yang di mana semua adalah engineer, ya mau sipil, arsitek, ya kan, mechanical, ya toh, mesin gitu kan, elektro begitu kan. Ini kalau bergabung di sini, koperasi ini dan perusahaan saya ini bersama-sama memiliki konsultan ini, tentu output dari konsultan ini tidak cuman bermanfaat buat perusahaan saya dong. Alumni-alumni yang kurang beruntung mendapat manfaat dari konsultannya juga. Betul. Yang mau jadi engineer bisa, mau jadi kontraktor bisa, mau jadi supplier bisa, mau jadi pengawas bisa, sehingga ini sangat membantu rekan-rekan alumni di kampus saya untuk yang kurang beruntung untuk berkontribusi bersama menyelesaikan proyek-proyek yang ditangani oleh konsultan ini. Oke. Itu yang sudah saya lakukan. Dan boleh dicek, Kopdewa namanya. Kopdewa? Kopdewa.com. Saya ketua dewan pengawasnya dan saya pendirinya. Oke. Karena dari saya mikirin bagaimana saya berbuat sesuatu untuk memberikan manfaat ke teman-teman saya yang kan tidak semua teman-teman saya pasti beruntung kan. Ya, perlu kita bantu lah. Ya itu salah satu metode dan 1-2 proyek sudah berjalan dan saya pun ikut seneng ya karena bisa membantu mereka secara ekonomi. Oke. Jadi kita nggak kasih dia ikan ya, kita kasih dia pancing. Kasih pancing, gimana caranya dia dapat ikan? Betul. Mau kecil gede pokoknya itu tergantung usahanya, Nah, ibaratnya iya, gitu. Karena kan kita nggak bisa kasih dia ikan terus kan. Kalau dia nggak mau usaha ya nggak akan bisa gitu. Menarik loh ini dari ide-idenya kayak gini nih. Ya, kalau kita ngasih ikan, artinya kita mengalahkan tugas Gusti Allah kan.
siapa kamu gitu kan ya, langsung ini songong banget lah gitu kan ya. Bener. Kalau kita kasih ikan dia, artinya kita mengalahkan tugas Gusti Allah. Wong dia nggak mau kerja, mau kamu kasih makan. Bikin manja. Tapi kan sama-sama kerja ya. Kalau kayak gini kan dikasih Gue mau ibaratnya usaha, ya, silakan. kita agak icoro laku kayak gitu kan ibaratnya. Nanti hasilnya kamu dapat ikan kecil, ikan gede, itu ditelateni. Engko ujung-ujungnya entuke kabeh sak kolam ibaratnya kayak gitu kan. Jadi emang ngajari juga untuk menjadi mandiri juga gitu kan ya. Sekarang kita lihat kalau orang itu memang semangat, memang niat, dia akan berusaha. Gusti Allah kasih jalan. Tapi kalau orang itu males, maunya dikasih ikan, kalau terus kita ngasih ikan, nyuapin dia, kita kan ngalah-ngalahin Gusti Allah. Iya, benar. Mau Gusti Allah aja biarin dia nggak makan kok kita kasih dia makan, bener juga. malah jadi ngalah-ngalahin Gusti Allah. Ngalah-ngalahin songong gitu nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan ya. Jadi ini tapi ini menarik loh ide-ide yang dibawa sama Pak Redi nih ya. Bener-bener ibaratnya ini kayaknya nama adalah doa. Jadi kan ibaratnya Pak Redi ini adalah kan Redi itu kan siap gitu kan ya. Ini mempersiapkan orang-orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bener nggak sih? Jadi benar-benar yang dengan cara-cara yang mungkin waktu itu di hari awal mosok tau iso gitu kan ya. Mesti kan di awal pasti kayak gitu kan. Nah ini ternyata dibuktikan dengan banyak hal yang akhirnya kilo tenan toh, kilo corone iki ngene kan. Akhirnya banyak orang yang mengakui itu terbukti dengan banyak dengan kepercayaan yang akhirnya datang ke Pak Redi sendiri gitu kan ya. Nah, itu yang siap, jadi siap. Dari yang tidak siap menjadi siap, dari yang nggak ready menjadi ready gitu kan ya. Gitu. Ya itu yang kita lakukan di alumni Koperasi Alumni kopdewa.com. Kopdewa.com. Saya Oke. dewan pengawas di situ. Nanti tak cek bener nggak nih Pak Redi? Apakah hanya ngasih tahu tok gitu kan ya? Ternyata bener gitu kan ya, gitu. Nah, Pak Redi kan tadi kan juga ini memang ada keinginan untuk mengumpulkan dan memang sudah dilakukan mengumpulkan para UMKM. Sebenarnya sih ngomongin tentang UMKM nih Pak Redi. Kalau ngomongin tentang UMKM di Semarang aja nih ya. Sebenarnya kalau di Semarang itu kan banyak pedagang, itu kan banyak. Apakah pedagang itu bisa disebut UMKM juga, Pak? Bisa dong. Bisa ya, itu mereka juga termasuk ya. Manusia hidup itu kan pasti butuh perdagangan untuk mensupport kehidupannya dia. Oke. Nah, di belakang perdagangan itu kan pasti terdapat banyak industri dong. Apakah industri perikanan, pertanian, proses food, ya kan, maupun industri logistik, kreatif digital, ya kan, maupun industri-industri lain. Ya, UMKM kan termasuk salah satu bagian dari itu ya. Itu semua. Jadi sebenarnya konteks UMKM itu luas banget ya Pak. Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama UMKM di Semarang itu apa gitu? Jadi untuk jadi UMKM sendiri ya, yang pasti butuh 5 hal ya. Apa? Yang pertama dia sendiri butuh minimal modal sendirilah. Apa sih modal dia? Gitu kan. Ya modal kan banyak hal. Ya kan. Bisa modal duit, bisa lokasi, lokasi, niat. Niat itu harus kan, ada gitu kan ya. Nah, terus dia harus punya skillnya apa sih? Ya, dia skillnya misalnya kayak mama saya ya. Mama saya itu skillnya merangkai perhiasan. Monggo Mas tahu kan? Monggo Mas. Citraland. Itu mama saya. Oh. Iya. Yes. Kalau aku kesana terus aku bilang, saya kemarin wawancara sama Pak Redi dapat diskon nggak Pak? Iya. Boleh dong. Boleh. Coba aja ya. Oke. Mama saya senang merangkai ya. Perhiasan, batu-batu. Akhirnya ya jadi gitu. Ada modal, ada skill. Oke. Ya kan. Terus kemudian dia butuh mesti relasi kan. Relasinya siapa gitu. Terus kemudian dia butuh manajemen kan, kemampuan untuk mengelola kan. Oke. Nah, yang terakhir kolaborasi kan. Oke, kolaborasi, kemampuan manajemennya. Ya, terus habis itu modal.
Itu berarti adalah memang tadi hal-hal yang itu tuh memang harus banget. Harus. Yang itu berarti awal banget ketika kita memang mau terjun ke dunia UMKM. Betul. Itu emang harus benar-benar itu Harus. gitu. Jadi nggak bisa cuman asal nekat. Salah si bisa. jiwe, karena aku duwe Nggak niat bisa. ngono. Nggak bisa. Duwe niat ra duwe modal duit Nggak ya. bisa. Rada angel. Rada Punya angel. niat, punya modal duit, nggak tahu manajemen skill, Ambruk. ambruk. Punya manajemen tapi nggak ada jaringannya, alias nggak bisa dipasarkan, Nggak bisa. Jadi ini lima-limanya emang berkaitan ya gitu kan ya. Jadi memang harus kuat gitu. Nah, untuk UMKM yang tidak sekuat itu, makanya saya menjadi terdorong ya untuk berbuat sesuatu. Wah ini udah ready belum nih? UMKM are you ready? Ini kan ya didengerin, ini kupingnya langsung diginiin semuanya. Ini ada sesuatu nih dari Pak Reddy gitu kan ya. Gitu. Jadi saya berkeinginan, bertekad untuk membantu UMKM khususnya Semarang, Kendal, Ungaran, Solotigo gitu kan. Untuk ya kita sama-sama bergabung di komunitas yang saya buat, terus koperasinya juga, sehingga kita kumpulin, kita bimbing, kita arahkan satu-satu pelan-pelan ya. Nggak bisa cukup mak juga. nggak bisa. Dan saya sudah punya konsep untuk menjalankan itu. Boleh di-spill nggak? Boleh. Boleh di-spill langsung nih ya. Aku langsung boleh di-spill nggak Pak gitu kan ya. Jadi juga ini nggak kepo nggak? Kepo. Pengen tahu juga. Pengen tahu. Caranya apa nih? Kayaknya apa ini? Karena ide-idenya itu dari tadi tuh kayak menarik gitu nggak sih? Oke, ada apa nih Pak? Jadi begini ya. Kalau saya melihat ada suatu dengan majunya dunia digital, ya toh, kita perlu membuat suatu inovasi ya. Jadi kita dari Perindo kan ada gerobak Perindo itu. Oke. Nah, tapi kita akan nggak pakai Perindonya, gerobaknya ada. Namun kita akan lengkapin dengan digitalisasi ya. Gerobak digital. Apakah gerobaknya dikasih jam digital? Atau dikasih lampu-lampu kerap-kelip gitu kan ya? Kira-kira diapain nih gerobak digital ini nih? Jadi gerobaknya nanti kita akan lengkapin dengan gadget digital. Oke. Keren banget tuh. Ya. Belum ada kan? Belum ada nih, aku belum ada. Ini gerobaknya diapain nih? Inovasinya apa nih ini? Jadi gerobaknya kita lengkapin dengan peralatan digital, sehingga semua bentuk transaksi, tracking perjalanan kemana aja gitu. Nah itu bisa bisa dimonitor secara profesional ya. Oke. Oleh koperasi, sehingga koperasi ini bisa melakukan analisa. Oke. Misalnya gerobak A nih. Gerobak A keliling di sekitar Indraprasta. Indraprasta area. Nah, di situ kan pasti kita sudah siapin kan di gerobak itu ada apa aja. Tentu kan akan dengan berjalannya waktu penjualan itu akan tertracking kan apa aja yang menjadi kesukaan orang-orang di Indraprasta. Nah, itu kan tentu akan membantu anggota kita kan untuk tahu. Betul. Jadi Kamu kalau di sini kamu jangan jualan itu. Di sini itu wilayahnya sukanya ini gitu. Nah, itu kan menggunakan digital tadi. Kalau yang sekarang tradisional kan yo. Pokoknya tongkrongin tengok-tengok. Teni ngantuk-ngantuk gitu kan. Loh, kok dodolanku hilang gitu kan ya jebule keturun ya. Nah, gitu. Kan nggak pernah dianalisis kan. Nah, ini kita akan bantu dengan software itu untuk kita analisis, wilayah ini wilayah ini wilayah. Kebetulan saya lagi menyiapkan pertama-tama tentunya untuk di wilayah dapilnya saya. Oh, di mana tuh dapilnya Pak Reddy nih? Ya, Semarang Raya. Oh, Semarang Raya. Ya, Ungaran, Solotigo dan Kendal. Wah, rumah saya masuk, Pak. Rumah saya masuk nih ya. Kebetulan saya punya usaha loh. Malah promo. Langsung daftar. Pak, saya punya usaha, ini usaha saya gitu kan. Langsung ngasih proposal aku nanti gini ya. Nah, tapi ini
menarik nih kalau misalnya kita mau ibaratnya kayak join dan mendapatkan si gerobak digital, itu tuh kayak ada syaratnya nggak sih? Kayak apa mungkin harus kayak tadi, Pak saya mau ajuin proposal gitu. Ada syaratnya. Itu nanti kita kasih kontaknya. Nanti bergabung di sana, nanti ada kayak form yang mesti diisi gitu. Dan juga ada fakta integritasnya gitu. Oke, jadi ada kayak ibaratnya ini nggak melulu bener-bener kayak cuman di ini tak kasih gitu kan, tetap harus ada ibaratnya kita tuh kalau dipinjemin sesuatu kan juga harus bertanggung jawab gitu kan ya, makanya ada karena kan sewa itu. Oke, itu sewa juga. Nggak dijual, sewa. Oke. Nah, kalau misalnya mungkin Kak Jul mau tanya nih, apa namanya kalau misalnya apa gitu? Ya, kalau untuk sewanya sendiri tuh kira-kira berapa lama ya, Pak? Jadi mungkin kita hitungnya per harian gitu sewanya supaya tidak memberatkan. Terus bisa per tahun gitu. Tapi kita ada term and condition yang berkelanjutan ya. Gitu. Oke, jadi pokoknya sewanya nanti ada itunya ya, tetap ada. Jadi kayak aturannya ibaratnya kalau misalnya ini kira-kira kalau segini lama bisa nggak berjalan, bisa nanti juga kalau misalnya kurang juga akan diperpanjang lagi gitu kan ya. Gitu. Kan misi utama kita adalah bagaimana membantu anggota kita supaya lebih sejahtera kan. Intinya kan prinsipnya di sana. Sejahtera tapi nggak manja, itu kan ya. Itu adalah yang poin yang emang harus digarisbawahi ya. Sejahtera tapi nggak manja gitu. Terus tuh Pak, kalau misalnya nanti kan mereka disewain gerobak kan, terus mereka kira-kira usaha apa nih Pak yang bakal mereka buat? Yang boleh gitu ibaratnya. Ada syaratnya gitu. Nanti akan pertama akan kita kasih kesempatan anggota itu untuk memilih pengen apa dari mereka sendiri. Nah, terus kemudian dari kita pun juga kasih advising ya. Oke. Jadi tidak, misalnya begini, gerobak itu beredar di sekitar kampus nih, Tembalang gitu. Terus anggota kita di sana karena dia dulu mantan atlet petinju misalnya begitu, dia mau gerobak itu aksesoris petinju misalnya. Kita bilang, yo, kuwi karepmu boleh. Tapi di sana itu potensinya apa gitu kan ya? Kan mahasiswa-mahasiswi, kalau kamu jualan itu kayaknya nggak masuk. Nanti kamu jalan keliling nggak ada. Capek toh. Nah, itu buang advising-nya waktu. kita. Tapi kan kita tetap harus give them chance untuk apa sih wishful feelingnya dia gitu. Ini mungkin kalau Tembalang aku dikasih sewa gerobak, mungkin aku mau bikin fotokopian keliling buat apa print-printan keliling gitu kan ya. Karena kan mahasiswa isinya gitu boleh ya berarti. Atau kalau misalnya gini nih, sorry Pak, kalau misalnya di awal misalnya aku tanda tangannya aku pengen jual makanan, tapi di tengah-tengah kayak, duh makanan nggak laku nih, kayaknya aku mau jual aksesoris aja, gitu boleh nggak sih? Boleh dong, boleh, berarti kayak berganti, ibaratnya berganti. Jualan boleh. Kita kan intinya prinsipnya kan bagaimana kita niatnya kan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan misalnya anggota itu makin banyak dan dia sewanya ke koperasi, dia beruntung, dia penjualannya bagus. Kan koperasi juga makin kuat kan. Kalau makin kuat kan di end of the day ya toh. Kan namanya koperasi kan bagi dividen untuk semua anggota kan. Balik ke mereka sendiri. Iya, dari kita untuk kita. Ya, iya kan. Jadi memang niatnya begitu. Makanya kita ada term and condition yang harus disepakati di awal gitu. Nggak bisa ya tanpa advising gitu nggak bisa. Tapi waktu mungkin kayak pergantian itu juga nanti bakalan ibaratnya ngobrol dulu, konsultasi dulu. Ibaratnya kalau mahasiswa itu adalah tanya sama dosen pembimbingnya ya. Dan dosen pembimbingnya adalah Pak Redi gitu. Ya nanti ada satu tim. Ada satu tim gitu kan ya. Tapi ini menarik loh dari ide-ide yang ibaratnya ini adalah kayak UMKM itu dibina untuk bener-bener naik kelas gitu kan. Ya ini. Jadi mereka yang bener-bener ready untuk menghadapi kan, karena yang namanya tantangan sekarang itu kan semakin lama itu kayak semakin berat, ugal-ugalan gitu loh ya. Bener-bener berat gitu kayak yang aduh abot banget sampai budrek dan sakit kepala gitu kan rasanya. Jadi makanya ini disiapkan untuk menjadi
untuk biar kita tuh bisa lebih sejahtera tapi nggak manja. Betul. Dimudahkan tapi nggak yang ibaratnya kamu didulang gitu loh. Betul. Benar-benar harus kita tuh kayak mencari solusi juga, bener nggak sih? Betul. Gitu. Jadi Betul. Jadi kita memang berniat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota kita dengan cara yang positif. Ya. Karena kita juga tidak akan membiarkan anggota kita itu ya nggak mau kerja, nggak mau usaha, kayak leha-leha. Nggak bisa. Dimanapun juga sekarang tuh yang begitu nggak bisa. Sekarang kalau mau sejahtera ya kerja. Harus kerja, harus benar-benar ubet ya. Kita mau bantu, mau bimbing, mau ngawal bagaimana supaya ini. Jadi pokoknya ini kalau misalnya ibaratnya orang yang mau belajar, yang mau bekerja keras itu pasti akan mendapatkan buahnya gitu loh. Ibaratnya kayak Pak Redi nih 30 tahun yang lalu mungkin bukan sosok Redi seperti ini yang ada di depan mata kita kan ya. Tapi dengan istilah kayak yang ada tangis, air mata, benturan sana sini, babak belur di mana-mana. Akhirnya jadi pribadi yang nggak cuma nolong diri sendiri, tapi juga nolong orang-orang yang ada di sekitarnya, gitu. Jadi emang benar-benar sosok yang menginspirasi nih ya Kak Joy ya. Jadi harus banget kita contoh ini karena kayaknya mungkin ini UMKM sudah banyak yang mendaftar juga nih Pak Redi. Mulai banyak. Udah mulai banyak yang mendaftar ya. Jadi ini memang semua orang memang harus dan mau untuk semakin berbenah ya ibaratnya ya. Betul. Gitu. Betul. Nah, makanya dengan kesempatan ini ya saya dan teman-teman, kan saya nggak mungkin sendirian. Teman-teman tim yang punya niat yang sama, semangat yang sama, itu ya mulai menjalankan ini untuk kebaikan anggota-anggota kita dan masyarakat luas, gitu. Tentu dengan berjalannya ini akan memberikan efek domino yang cukup dahsyat ya. Karena kita jangan cuman membahas di Kota Semarang yang menjual membawa gerobak, tapi kita juga bisa membantu anggota kita yang ada di pedesaan. Oke, karena ini lingkupnya ibaratnya gerobak digital ini nggak cuma Semarang ya berarti ya? Enggak, seluruh Indonesia bisa. Oke. Jadi yang di pedesaan, anggota kita yang di pedesaan, yang gabung ke koperasi kita, itu kan kita bisa lihat dia menghasilkan apa. Misalkan dia menghasilkan yang bertepatan dengan apa yang dibutuhkan di Semarang, kan kita bisa demand dan supply-nya kan kita bisa bridging. Oke. Misalnya supply-nya dari wilayah Salatiga. Dia punya banyak produk ini yang belum bisa sampai ke pasar gitu. Padahal di sini kita punya gerobak yang langsung direct ke masyarakat gitu. Nah, ini kan dengan koperasi dan digital ini bisa tolong menolong gitu kan wah ini bridging. Indonesia sekali ya Pak ya, tolong menolong, gotong royong. Betul, bahkan itu benar dibawa ke sampai sini seluruh Indonesia kan. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh Indonesia, kita ngomong Jateng dulu deh. Semarang, Jateng dan sekitarnya ibaratnya. Gitu deh. Kalau itu udah berjalan bagus kan nanti bisa berkembang ke Jawa Timur, ke Jawa Barat dan bisa seluruh Indonesia. Nusantara is ready. Oke, Nusantara is ready. Oh, lah namanya bapak banget ya. Ready Nusantara nih ya. Aku langsung baru oh iya ya. Jangan-jangan itu memang menjadi sesuai nama ya. Ini nama adalah doa. Ini benar-benar ready Nusantara nih ya. Benar-benar buat Nusantara itu menjadi siap ibaratnya ya. Nusantara is ready. Oke, Nusantara is ready. Ya benar. Ya benar nih. Kalau ini jalan dan ini bisa berkembang antara provinsi satu dengan provinsi lain, otomatis Nusantara is ready. Nusantara is ready. Iya, benar sekali. Udah sangat kuat karena UMKM-nya kita kan sejahtera. Amin gitu kan ya. Benar-benar yang ini aduh aku tercengang dan terkagum-kagum loh ini dengan pembicaraan kita gitu kan ya, karena wah iya juga ya, ini ternyata ada banyak ide-ide segar dan ibaratnya ini nggak cuma ide gitu loh kan. Ini benar-benar yang
sosial juga ya. Bener-bener Pak Reddy ini bawa ide segar yang memang sudah dijalankan juga gitu kan ya. Jadi nggak cuman ibaratnya modal omong tok, tapi udah dilakukan secara bukti nyata, konkretnya tuh kayak gini loh. Ini udah dikerjain kayak gini-gini dan sudah ada contohnya gitu. Ini menarik loh ini ya Pak Reddy nih. Nah, tapi Pak Reddy kalau ngomongin UMKM lagi nih, kan mungkin kayak ada beberapa orang yang mungkin inggrang-inggring mau inggrang-inggring itu apa ya bahasanya? Pokoknya inggrang-inggring kalau misalnya dia kayak yang aduh aku pengen buka usaha, tapi apa ya yang sesuatu yang mungkin kalau dari Pak Reddy sendiri apa ya yang kira-kira dibutuhkan, kayak lebih yang paling banyak pembelinya atau paling banyak peminatnya gitu kok di Kota Semarang, apa nih kira-kira Pak Reddy? Jadi seperti kita ketahui ya, dengan sudah terbangunnya Trans Jawa dari Merak sampai ke Probolinggo, hampir ke Banyuwangi. Jauh ya. Jauh. Jauh ya. Aku langsung oh iya ya udah sampai situ. Udah jadi. Lewat Solo kan. Nah, kita lihat suatu fenomena ya. Orang Jakarta kalau liburnya Sabtu Minggu itu dia pasti larinya ke puncak. Pasti. Puncak Bandung, pasti macet. Mau ke Bandung, mau ke puncak 3 jam. Iya. Bahkan 4 jam. Bandung itu begitu exit Pastur, mau masuk aja tuh udah 1-2 jam itu. Oke, tuan dalan ya. Iya. Gitu. Terus. Orang Surabaya, kalau Sabtu Minggu libur, itu ke mainnya Malang, ke Malang, Batu. Nah, ya kan? Di sana 2 jam 3 jam tuh perjalanan. Benar. Ya kan? Dengan adanya Trans Jawa ini, kalau liburnya ditambah 1 hari aja, misalnya Jumat libur atau Kamis libur, ibaratnya Jumat ambil cuti lah ya gitu, atau Senin libur, gitu kan. Itu semua plat B, plat L itu numpuk di Semarang. Iya benar juga, iya juga ya. Pasti. Ini kok hal yang sebenarnya sudah sering terjadi, tapi kok aku nggak notice ya? Nah, itu makanya butuh peneliti. Butuh Pak Reddy gitu kan. Karena ya. aku S3. Oh iya benar. Aku S3 itu kelasnya peneliti. Oh iya researcher. benar. Jadi dia menganalisa. Gitu. Nah, dengan begitu otomatis secara alamiah Semarang itu jadi kota transit. Iya benar. MICE. Jadi meeting, conference, insentif. Nah, itu makanya banyak hotel-hotel di sini. Sekarang udah rame ya. Banyak banget. Kalau Jogja kan udah lama. Kota pariwisata maupun kota mahasiswa itu. Kalau Solo sudah lama. Kalau Semarang dari dulu nggak ya ada. Cuman kayak gitu-gitu aja ibaratnya Semarang. Tapi dengan adanya Trans Jawa ini, Semarang itu secara pasti berevolusi menjadi kota MICE. Gitu. Meeting, insentif, conference, apalagi satunya lupa. Iya, itu biasanya ada di hotel-hotel itu saya tahunya itu. Ya benar-benar ini jadi materi pelajaran baru lagi nih yang harus saya pelajarin nih ya. Kalau Semarang jadi kota MICE. Kalau yang bangun hotel besar kan pasti yang bermodal. Nah kalau UMKM itu apa? Mesti makanan khas Semarang. Iya juga ya. Kan kita ngomong hotel nggak punya duit, ya toh. Benar. Terus bagaimana kita dapat ikut terlibat dalam proses evolusi perubahan kota Semarang menjadi maju begini kan? Ya kita yang paling gampang ya UMKM tadi. Makanan kuliner. Dengan modal secukupnya, dengan dibantu oleh digital tadi, gadget tadi, dianalisa itu, nah ini dapat mendukung gitu. Oke, ini jadi kepikiran untuk ini nih aku nih. Oh ya benar juga ya, jadi bikin mungkin kulinernya dan lain-lain. Atau mungkin kalau orang kesini kan karena kan banyak pekerjaan, misalnya kayak orang-orang yang datang ke sini karena memang untuk kepentingan bisnis itu kan habis waktunya nggak bisa buat beli oleh-oleh, buka usaha just tip. Bisa nih langsung kepikiran nih, oh iya buka just tip, mau beli apa? Biasanya kan kalau di Semarang itu kan ada bandeng, ada
apa namanya lumpia, terus habis itu ada wingko babat, ada mochi. Apa mie kopiok ya enggak apa-apa, tahu gimbal gitu. Atau mungkin tahu gimbal frozen kali ya. Langsung kepikiran nih. Langsung pikir. Oke, jadi mungkin kalau dari Pak Redi adalah banyak hal sebenarnya yang bisa ya, dari yang kulinernya, mungkin juga nanti kado aksesoris yang Semarang banget. Itu juga bisa ya. Jadi ibaratnya kita juga harus peka sama sekitar kita ya Pak ya. Jadi salah satunya misalnya kita UMKM kita mau bikin batiknya yang khas Semarang, gimana? Yang warna-warnanya Semarang, atau mungkin ada warak ngendoknya gitu kan ya, atau mungkin ada apa lagi ya Semarang itu warak ngendok, terus habis itu Tugu Muda, ada kota lama, apa namanya, ada gedung Gereja Blenduk, terus habis itu ada apa namanya Lawang Sewu dan lain-lain. Itu jadi mungkin hal-hal seperti itu tuh bisa ya. Oke. Jadi itu kan akan ini loh, kayak kita kan kita ke Hard Rock Singapura kan, Hard Rock New York. Kapan? Jadi kalau sekarang kan orang-orang kan pada bangganya sama brand-brand luar gitu kan ya. Kita harus membuat masyarakat cinta produk Indonesia. Kita harus bikin Nusantara tuh ready gitu kan ya. Nusantara is ready dengan barang-barangnya sendiri gitu ibaratnya. Jadi kita harus bangga gitu kan. Saya pernah bercanda sama teman saya yang di luar negeri. Dia banggain, alah barang yang paling hebat tuh semua dari Eropa. Aku bilang, bentar. Jangan salah gitu kan ya. Bentar, kamu ngomong sama siapa? Aku bilang gitu. Kok bisa? Dia bilang gitu. Indonesia lebih hebat daripada Eropa. Kok bisa? Sekarang kita tanya. Zaman dulu orang Eropa itu baru bikin Godam punyanya Thor. Godam. Palu Godam. Yang gede itu. Indonesia udah bisa bikin keris lekuk-lekuk begini. Malah ini ya lebih, kalau Palu kan cuman kotak gitu kan ya. Lah keris kan gitu kan ya. Bisa jawab kan? Kita lebih estetik ya Pak ya. Lebih sakti mana? Lebih sakti Indonesia lah. Tetep lah. Ini udah ada duluan kan? Nah, di zaman Godam loh, dia baru Godam kotak doang, ini udah begini-begini. Oke. Versace baru sekarang gambar-gambar. Batik itu udah abad berapa? Batik pun ada berbeda setiap kota, setiap tua apa mana? namanya ini. Tua mana Versace sama batik? Jadi tuh tua batik lah. Nah, berarti yang batik niru, sampai di yang niru sana gitu kan. Yang niru sana. Kita mah sampai batik kita di eret-eret taman negara lain gitu. Kita lihat kerajaan Romawi. Bajunya cuma putih polos. Putih polos kemana-mana. Iya benar juga. Orang Majapahit udah batik udah macam-macam. Batik terus pakai kainnya ABCDE, ada gemerlapnya, terus masih pakai ini apa namanya aksesoris. Ya benar juga. Kita tuh lebih canggih dan lebih effort ibaratnya gitu. Artinya bangsa Nusantara itu jauh lebih hebat dari mereka. Oke. Cuman kita kalah teknologi sekarang ini. Sama dengan adanya revolusi industri kita kalah. Tapi sebelumnya Indonesia jauh lebih hebat. Oke, benar juga sih. Berarti itu nggak batik. Yang baju diginiin mana? Zaman Romawi putih polos saja. Afrika malah telanjang. Iya bener juga gitu kan ya. Bener nih ya. Oke, bener. Ngomong orang Eropa lebih tinggi budaya enggak. Sorry, kita duluan cuy gitu kan ya. Kita udah ready lebih dulu dengan segalanya ini gitu. Bener juga nih. Kita lihat satu lagi di dunia yang bisa bikin seindah Borobudur mana? Langsung di otak saya kosong karena nggak ada. Karena nggak ada, bener sih. Bener juga sih. Abad ke-7 bisa bikin begitu, dari batu kali yang sedemikian keras dia bikin presisi sedemikian hebat. Abad ke-7 di dunia yang lebih hebat dari dia apa? Tak ada, langsung ngomong tak ada gitu kan ya. Buatan wonten gitu kan ya. Karena emang Indonesia sehebat itu ya. Cuman kadang orangnya memang masih yang belum berani ibaratnya. Belum berani dan belum kayak gini, aduh aku belum ready gitu kan ya. Makanya ada sih
Ready Nusantara yang mau bawa Nusantara is ready gitu. Dibolak-balik ini namanya gitu kan ya. Oke, jadi ini menarik banget loh ini. Ini kayaknya kalau misalnya didiemin kita bisa 3 hari di sini ngobrol terus loh ini. Ini benar-benar sampai selesai gitu. Nah, mungkin Pak Reddy mungkin banyak yang akhirnya terinspirasi dengan kita, dengan obrolan kita hari ini ya. Ini termasuk aku pun terinspirasi gitu kan ya. Dan mungkin bertanya-tanya gimana sih caranya untuk join tadi yang ke Gerobak Digital yang UMKM Nusantara ya itu ya. Dan kalau mungkin bisa nggak sih dapat modal gitu kan ibaratnya, bisa nggak sih kalau misalnya mau join itu gimana caranya nih buat join ke komunitasnya? Bisa. Jadi memang kita sedang menyiapkan platform digital yang bisa diakses lewat website ya. Cuman itu tunggu kan podcast berikut. Wah, udah di spill. Berarti ini bukan pertemuan kita terakhir nih. Bukan. Bukan. Kita pertama dan yang paling berkesan. Pertama dan paling berkesan. Ini karena langsung melek nih ya. Karena nggak cuman aku nih yang melek ini. Ini tadi aku juga ngeliat operatorku tuh juga ngeliat yang iya ya. Terus kameramenku juga yang aku kebetulan kameramen aku punya usaha sate, Pak. Dia beneran jualan sate. Iya, dia beneran jualan sate itu kan ya. Nih bisa nih kamu akan buka cabang sate di Semarang nih ya, ya. Jadi emang seru banget nih ya Kak Joy, dan hari ini tuh inspiratif banget nih obrolan kita sama Pak Reddy, bener gak sih? Nah, ini ada lagi nggak nih mau sampai ini karena nggak kerasa loh kita, padahal ini adalah podcast pertamaku terpanjang loh nih Pak Reddy. Aku tuh biasanya cuma 20 menit. Ini tiba-tiba udah diomongin udah 45 menit. Lama banget tapi kok nggak kerasa karena emang seseru itu kita ngobrol gitu ya. Ini ada lagi nggak yang mau disampaikan nih buat mungkin Dinusian yang mungkin nih masih ibaratnya inggrang-inggring untuk maju lagi, ibaratnya kayak sebenarnya punya potensi tapi kayak belum berani untuk ngebuka kayak gitu-gitu. Nah, itu jadi kalau gimana saya nih? lihat rakyat Indonesia itu kemampuannya dahsyat. Ya, kemampuannya dahsyat. Lebih dahsyat daripada orang bule. Kita buktikan pada saat perang pahlawan di Surabaya. Itu si bule lari gara-gara bambu runcing. Aku mau ketawa tapi nggak sengaja nih ya. Bener juga ya. Nah, ya betul. Orang bule itu bawa senapan. Orang kita itu cuma bambu runcing. Bambu runcing semua. Akhirnya menang di Surabaya. Artinya apa? Artinya kita tuh punya potensi. Nah, yang jawab kamu sendiri kan? Iya, tapi orang-orang itu kayak aku nggak bisa, aku kalah modal, aku kalah teknologi. Oleh karena itu diperlukanlah wadah ini. Ada yang mentoring, ada yang bimbing, ada yang ini. Dengan segala bentuk keterbatasan, tapi ada yang punya niat dan semangat untuk menjalankan. Oke. Kalau mau mencari sempurna nanti nunggu mati. Oh, ya benar ya. Benar nih, benar. Kalau mau mati kan disempurnakan. Iya, nggak ada yang sempurna. Jadi harus kita jalan ya seadanya, kita mampu jalan, kita jalan. Oke, benar ya. Ini jadi pokoknya intinya kalau buat mungkin Dinusian dan yang lain-lain yang baru mau memulai, nggak usah takut gitu kan ya. Kita coba dulu, terus habis itu nanti Pak Reddy pun akan hadir untuk support dan bantu untuk biar ibaratnya berjalan dengan baik dan lancar gitu kan ya. Karena kalau pemula, orang itu kalau pemula itu kan belum tahu banyak aturan, semangatnya menggebu-gebu, terus jadinya ngawur. Itu aku banget. Kalau udah ngawur, akhirnya kan semua rambu-rambu yang harus dipatuhi ditabrak semua. Nah, kalau udah ditabrak semua, akhirnya masalah. Oke. Kalau udah masalah, terlalu banyak masalah, akhirnya give up. Nah, dengan adanya ini kan kita bisa ngontrol. Iya, ini. Jadi biar nggak salah jalan, biar nggak semangatnya di awal di awal tok, belakang-belakangnya ngelukro. Jadi biar dibagi semangatnya, biar biar bisa dapat goal yang bagus ya. Jangan terlalu menggebu-gebu di depan. Nah, jangan terlalu menggebu-gebu di depan. Itu kuat hari ini ya. Jangan terlalu menggebu-gebu di depan. Nah, kalau konsistensi. Nah, jangan terlalu menggebu-gebu di depan, butuh konsistensi. Nah, ini ya. Hashtag Ready Nusantara. Ini ya. Ini
benar-benar menginspirasi banget ya Kak Joy ya, ini obrolan dengan Pak Reddy, dan kita minggu depan akan ketemu lagi. Kita pokoknya ya gitu kan ya, adem banget sih gitu kan ya, ngomong ya, sejuk, mengayomi, terus membimbing pula gitu kan ya. Ini terima kasih banyak loh Pak Reddy udah menginspirasi kita berdua nih, dan teman-teman di Nusian juga yang ada di rumah, di kantor atau apapun yang lagi dengerin kita ini pastinya gitu. Dan pokoknya UMKM are you ready? Let's talk with Reddy gitu kan ya. Jadi mau daftar gitu kan ya. Daftarnya gimana? Ada kontaknya atau mungkin harus ada Instagram atau lain-lain yang bisa dicari? Next podcast. Aduh, ini mainnya begini nih, mainnya rahasia-rahasiaan, nggak suka aku digantungin nih ya. Aduh, aku digantungin sama Pak Reddy, baru kali ini aku mau jengkel sama Pak Reddy. Dari tadi aku wah gitu kan ya. Nggak apa-apa gitu kan ya. Jadi hari ini kita biar penasaran gitu. Hari ini kita harus pamit nih ya Joy ya. Jadi tapi kita pamit dengan tidak tangan kosong loh. Tadi bener-bener langsung kita dapat, oh iya ya harusnya itu kayak gini. Ternyata Indonesia punya potensi yang tinggi, yang banyak banget masyarakatnya gitu. Jadi ini kayaknya emang kehadiran Pak Reddy itu bisa bikin Nusantara is ready gitu kan ya. Jadi benar-benar harus siap gitu kan ya. Oke, terima kasih Pak Reddy udah main-main ke sini. Udah menginspirasi kita semua, sukses, sehat. Pokoknya biar bisa semakin bikin orang lain banyak itu menjadi lebih baik, lebih bahagia dan lain-lain. Dan akhirnya nih ya teman-teman di Nusian dan budak korporat gitu kan ya, yang mau lepas dari cengkraman budak korporat dan menjadi seorang wirausahawan dan mempunyai UMKM. Nah, ready nggak? Nih gabung aja. Ini udah ada Pak Reddy nih kan ya. Oke, Andi tuh pamit. Dengan saya Joy juga pamit gitu kan ya. Jangan lupa buat dengerin, kalau besok kayaknya namanya nggak After Office deh. Apa itu? Penasaran kan? Makanya dengerin kita next gitu kan ya. Kita bakal ngobrol banyak banget gitu kan dengan Pak Reddy di UMKM Are You Ready? Let's Talk with Reddy. Oke, kita semua pamit. Thank you. Dan mohon maaf kalau ada salah dan bye.